kembali lagi bersama kakak sekolah minggu di sini di ibadah online HKBP Cikande bersama dengan kakak Heni Simatupang dan Kak Erdi Manalu, Kak Iman Sikampung. Ya nih, coba Kak Heni sama Kak Iman apa kabarnya di hari ini Kak? baik dong Kak. Kalau Kak Heni gimana kabarnya? Wah baik juga. Kita sapa yuk adik-adik yang di Yuk rumah. kita sapa. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah nih Kak, kita angkat satu pujian dulu yuk. Yuk, Yuk, boleh? iya, terus semuanya bangkit berdiri, pasukan Kristus. Siap. Pakai gerakan ya Kak ya? Iya, pasti dong. Satu jumlah hidung dan mulutku, dua telinga, mata, kaki dan tanganku. Hitamnya rambut ini, oh teman, dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Adik-adik, kita mau memulai ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian dari Hidup Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Kita nyanyi sama-sama ya. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita masuk ke dalam pembacaan hukum Taurat, titah yang kelima. Kita ucapin secara bersama-sama ya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka mengasihi aku dan berpegang pada perintahku. Marilah kita berdoa untuk melakukan hukum Taurat Allah. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin.
lagi yuk di Hidup Jemaat 439 bila topan keras melanda hidupmu. Marilah kita berdoa, memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti orang yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Oke adik-adik, mari kita bangkit berdiri semuanya. Sebelum kita berdoa pengucapan iman rasuli, kita mari angkat satu pujian dari buku ND nomor 38, Sangat di Jehovah. Sekarang dibuka Alkitabnya, kita buka kitab Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu untuk ayat hafalan minggu depan ya adik-adik ya. Jangan lupa dihafalkan dan dikirimkan ke dalam dia berkuasanya masing-masing. Masih. Marilah kita berdoa, sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Kita nyanyi sama-sama ya. Shalom adik-adik. Oke, sekarang kita masuk ke firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, terima kasih Kau masih memberikan kami kesehatan untuk kami juga keluarga kami. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami, buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kakak mau mengulang lagi nih adik-adik. Kakak mau mereview. Jadi, adik-adik masih ingat gak nih cerita firman Tuhan minggu lalu? Kakak yakin masih pada ingat ya? Iya, jadi cerita minggu lalu itu tentang penangkapan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus ini dibawa ke sebuah tempat, yaitu Mahkamah Agama. Nah, di sini adik-adik tahu nggak Mahkamah Agama itu apa? Kakak yakin pada belum tahu ya Mahkamah Agama itu apa. Nah, jadi adik-adik, Mahkamah Agama itu adalah tempat di mana seseorang menjalani pemeriksaan atau diadili. Nah, adik-adik, biasanya nih orang-orang yang ada di Mahkamah Agama ini adalah seorang penjahat, orang-orang yang sering melakukan kesalahan. Tetapi di sini justru Tuhan Yesus yang diadili dan dilakukan pemeriksaan adik-adik. Nah, adik-adik penasaran gak nih kenapa Tuhan Yesus yang menjalani pemeriksaan? Oke, sebelum kakak lanjut ceritanya, kita baca dulu ya natsnya. Natsnya itu ada di Matius 26 ayat 57 sampai 68. Kakak ulangi ya. Natsnya itu ada di Matius 26 ayat 57 sampai 68. Oke, kita baca bersama-sama ya. Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Disitulah telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu menggoyahkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya.
bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Nah, iya, jadi seperti itu adik-adik isi dari nats kita pada hari ini. Oke. Nah, di situ Mahkamah Agama itu dipimpin oleh seorang imam besar bernama Kayafas. Kayafas ini adik-adik tahu nggak tugasnya apa? Nah, kakak saya adik-adik, jadi tugas Kayafas ini untuk memberikan keputusan apakah dia bersalah atau tidak, apakah dia layak dihukum atau tidak. Seperti itu adik-adik. Adik-adik tahu nggak murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus? Kakak yakin adik-adik tahu ya. Jadi adik-adik, Petrus ini mengikuti Tuhan Yesus dan diam dan duduk di antara pengawal-pengawalnya gitu adik-adik. Petrus ini mengamati Tuhan Yesus sedang diadili adik-adik. Nah, saat Tuhan Yesus mulai diadili, mereka itu mulai menuduh Tuhan Yesus. Mereka memberikan kesaksian palsu tentang Tuhan Yesus. Mereka mencari-cari nih kesalahan-kesalahan Tuhan Yesus. Nah, tapi apa nih adik-adik? Mereka tidak mendapatkannya. Mereka itu gagal. Mereka itu tidak berhasil menjatuhkan Tuhan Yesus. Nah, akhirnya setelah banyak tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada Tuhan Yesus, akhirnya tampillah dua orang adik-adik. Dia ini memang ditujukan untuk memberikan kesaksian palsu tentang Tuhan Yesus. Nah, setelah itu adik-adik, kakak ingin bertanya nih, kenapa sih Tuhan Yesus itu diadili? Kenapa Tuhan Yesus dibawa ke Mahkamah Agama? Jadi jawabannya adalah karena Tuhan Yesus ini terkenal, karena dia itu terkenal akan mujizat-mujizatnya. Dia sering membantu orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus selalu memberikan banyak bantuan kepada orang-orang. Nah, imam-imam besar ini dan orang-orang ini sangat membenci itu adik-adik. Mereka tidak suka Tuhan Yesus itu dicintai, Tuhan Yesus itu dibangga-banggain sama orang-orang. Jadi mereka itu ingin menghukum Tuhan Yesus adik-adik seperti itu. Nah, setelah imam besar itu menyuruh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus untuk menjawab kesaksian dari dua orang tadi. Nah, di situ tuh ada di ayat 61 adik-adik. Dua orang ini mengatakan, katanya, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Mereka memberikan tuduhan seperti itu adik-adik. Nah, imam besar ini menyuruh Tuhan Yesus untuk menjawab tuduhan tersebut. Lalu apa yang dikatakannya? Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi apa adik-adik? Tuhan Yesus tetap diam. Nah, melihat itu, imam besar itu menjadi marah. Dia itu masih kesal nih, kenapa Tuhan Yesus diam. Lalu Tuhan Yesus akhirnya menjawab, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Nah, setelah mendengar perkataan dari Tuhan Yesus, imam besar itu marah adik-adik. Dia mengoyak-ngoyakan pakaian Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak mengoyak-ngoyakan itu apa? Iya, jadi mengoyak-ngoyakan itu dia menarik-narik pakaian Tuhan Yesus adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik, setelah dikoyak-koyakan pakaiannya, imam besar ini berkata di ayat 65, dia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Katanya seperti itu. Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Dia bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Orang-orang itu ada ahli-ahli Taurat, ada tua-tua, juga prajurit-prajurit, pengawal-pengawal. Nah, imam besar itu bertanya kepada mereka. Lalu orang-orang itu berkata, ada di ayat 66, ia harus dihukum mati. Mereka berteriak seperti itu adik-adik. Lalu setelah itu mereka meludahi wajah Tuhan Yesus.
mereka memukul Tuhan Yesus dan meludahi Tuhan Yesus adik-adik. Bayangin Tuhan Yesus diludahi dan dipukul ya adik-adik. Nah setelah itu mereka berkata, cobalah katakan kepada kami hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Jadi seperti itu adik-adik ceritanya. Nah di sini dari cerita-cerita tadi apa yang dapat kita pelajari adik-adik? Yang pertama itu kita jangan bermusuhan, kita nggak boleh ya mencari musuh, kita nggak boleh membuat teman kita marah akhirnya kita bermusuhan, itu nggak baik ya adik-adik. Nah yang kedua itu kita tidak boleh menuduh orang, apalagi menuduh orang dengan sembarangan karena kita belum tahu nih sebenarnya dia itu melakukan itu apa enggak. Sebaiknya kita itu menanyakan terlebih dahulu kepada dia apakah dia melakukan itu atau tidak, karena kita nggak tahu nih kita nggak tahu ada kemungkinan teman kita ini nggak bersalah, sebenarnya dia nggak melakukan kesalahan tersebut, nggak melakukan hal tersebut adik-adik. Yang ketiga itu kita harus berlaku adil, kita harus adil. Seperti cerita tadi, Tuhan Yesus itu padahal tidak berbuat salah, tetapi mereka menuduh Tuhan Yesus dan mereka bertindak dengan tidak adil adik-adik. Nah kita di sini harus bersikap adil. Contohnya misalnya bapak kita ingin berangkat kerja misalnya seperti itu, lalu bapak kita nih memberi uang kepada kita dan saudara-saudara kita. Nah di sini kita sebagai anak yang baik kita harus membagi uang tersebut dengan rata, kita harus adil. Itu contoh kecilnya ya adik-adik, seperti itu. Nah selain itu kita juga nggak boleh membuli teman kita, nggak boleh mengejek teman kita juga nggak boleh memukul teman kita. Kita belum tahu nih dia itu kesal atau tidak dengan kita. Siapa tahu adik-adik tuh merasa aku cuma bercanda, tapi sebenarnya teman kita yang adik-adik pukul ini tidak suka, sebenarnya mereka sakit hati. Jadi hati-hati adik-adik, kita nggak boleh membuli teman kita, tidak boleh memukul teman kita seperti itu. Nah yang terakhir itu kita harus tetap berbuat baik. Nah kita harus tetap berbuat baik seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, seperti itu adik-adik. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Sebelum itu kita mari berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di sini kami sudah tahu apa yang harus kami perbuat dan apa yang tidak harus kami perbuat. Kami harus mencintai sesama kita, kami tidak boleh mengejek, kami tidak boleh memukul teman kita. Tuhan, kita harus bersikap adil dan kita juga harus selalu berbuat baik Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di sini juga kami ingin memohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami, pelanggaran yang kami lakukan. Kiranya Kau menghapuskan dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima berkat-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Nah sekarang kita mau buat kreativitas nih adik-adik. Tadi udah selesai dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Imelda kan? Nah kakak ada kreativitas untuk anak kecil, kelas balita, kelas 1 boleh mewarnai gambar yang di sebelah sini ya adik-adik ya. Nanti di print sama mama atau papanya lalu diwarnai. Untuk kelas besar kreativitasnya seperti yang disampaikan kakak Imel lewat firman Tuhan hari ini tadi, katanya jangan membuli, jangan memukul orang, harus adil, terus jangan memfitnah, jangan juga berbohong. Jangan berbohong artinya harus jujur ya adik-adik dalam perbuatan, dalam perkataan terutama. Nah, kreativitas untuk kelas besar menyusun kata dari ayat hafalan kita. Nah, seperti ini ya caranya adik-adik. Nanti jadinya akan seperti ini. Caranya ikutin yuk. Gambar yang kakak share di grup ini di print ya adik-adik ya. Setelah di print ditempelkan ke kertas yang lebih tebal.
tebal seperti ini. Ini kakak ambil kertas kalender ya adik-adik ya. Nah, setelah itu gambar ini boleh digunting sesuai gambarnya ya. Kita gunting. Jadi seperti ini. Setelah kita gunting, ada satu gambar lagi adik-adik ya. Gambarnya yang ini. Nih, ada kata-katanya. Kata-katanya itu diambil dari ayat hafalan kita untuk minggu depan. Digunting ya, mulai dari ini ada 2, dari ya, 3, 1 ya. Setelah digunting, ayat hafalan kita untuk minggu depan itu kan firmannya, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Jika di atasnya itu kita tempelin jika ya adik-adik ya. Kita gunting dulu yang pertama kata-katanya jika. Nah, kalau udah digunting semua nih kata-katanya, kita bisa tempelkan adik-adik. Sediain juga ya lemnya untuk tempelin kata-katanya satu persatu. Yang pertama jika, kolom pertama. Setelah itu kita tempelin di sini adik-adik ya. Ini. Jika ya. Sambil dihafalin ya, nanti pasti ayat hafalnya cepet hafal. Kalau kita mau kerjain kreativitas ini. Kita lem lagi ya kata-kata untuk selanjutnya. Ini yang kolom yang ketiga yang kosong. Jika ya, hendaklah kamu katakan apa tadi? Iya, yang selanjutnya ya. Kata-kata yang untuk kolom kosong ini juga sama ya adik ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lalu yang di bawahnya apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Nah, jadinya nanti seperti ini ya adik-adik, udah tertempel semuanya. Lalu ini adik-adik tahu nggak gambar apa? Ini gambar si Pinocchio. Jadi ayat hafalan kita tuh mau supaya kita ingat nih, si Pinocchio ini tukang bohong, jadi hidungnya suka panjang, nggak boleh niru si Pinocchio ya. Nah, kita warnai si Pinocchio ini. Kakak kasih warna. Oke, selesai deh kreativitasnya kakak. Jadinya seperti ini. Tapi kakak mau gantungin nih, buat digantungin di Alkitab atau di mana aja. Kakak mau bolongin nih hidungnya nih, sengaja nggak diwarnain. Kita bolongin ya adik-adik ya, bisa kita bolongin. Nih, hidungnya udah bolong. Nanti kakak bisa taruh tali ini di sini. Jadi buat gantungan. Nah, jadinya nanti seperti ini ayat kreativitas dan ayat hafalan kita ya. Nah, gampang kan adik-adik buatnya? Nah, kalau udah pada buat nih adik-adik, jangan lupa ya nanti minta mama papanya untuk fotoin hasil kreativitasnya dan jangan lupa di-share ke grup sekolah minggunya. Oke adik-adik? Nah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelumnya sudah disiapkan persembahannya. Kalau sudah, dilipat yang rapi, ditaruh di tangan kanan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita mau berjanji dulu nih Kak. Kita angkat tangan kanan kita. Kita berjanji 1, 2, ya. Lehonokku dopeleaku dan marga busau. Mari kita bernyanyi, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Atas apapun juga beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi
Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku akan milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Maka kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan pada wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Oke adik-adik.